Haleluya. Salam sejahtera saudara. Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, hari-hari ini kita sedang digemparkan dengan berita tentang seorang yang mengaku sebagai nabi yang ke-26. Yosef Paul Sang alias Mulyono. Saya tidak mengenal ya saudara, tapi pernah ada di sosial media ada yang merekomendasikan tentang nama tersebut, tetapi saya belum sempat membuka tentang Paul Sang ini. Dan kemarin malam ya, saya melihat berita dicari sama polisi menjadi DPO karena ujaran kebencian, karena penistaan agama, penistaan kaum tertentu ya saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Paul Sang ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang melukai bukan hanya umat tertentu, tetapi kami juga sebagai orang Kristen merasa seperti dirugikan dengan orang-orang seperti ini ya. Dan menurut berita yang ada dari Persatuan Gereja Indonesia bahwa Paul Sang ini jadi dapat dikatakan tidak ada di suatu sinode ya, bukan pendeta. Jadi tidak tahu ya apa dia mengangkat diri sebagai pendeta, karena bukan hanya pendeta aja ya, tapi mengaku sebagai nabi ya saudara, nabi yang ke-26 ya. Dan Mabes Polri sudah mengeluarkan suatu DPO, daftar pencarian orang, dan red notice. Jadi bisa jadi yang Mulyono ini, Paul Sang ini suatu saat bisa diekstradisi ke Indonesia, karena menurut berita juga dia masih warga negara Indonesia. Dari catatan-catatan yang ada belum mengubah kewarganegaraannya ya. Dan saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang kewaspadaan. Matius 24 ayatnya yang ketiga, saya baca saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Satu ayat lagi, ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan di akhir zaman banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi jangan heran ya saudara, kalau ada yang mengaku nabi yang ke-26, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, akan banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada lagi nabi yang ke-27 atau ke-36, ada yang mengaku nabi yang ke-46 mungkin. Nah saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mabes Polri ya tentang daftar pencarian orang, bisa jadi ya saudara, setelah diterbitkannya red notice, bisa jadi tanggal 26 April ini atau sampai tanggal 26 Mei, bisa jadi saudara Yosef Sang ini bisa jadi sudah diekstradisi ke Indonesia. Bisa jadi ya saudara. Jadi sangat-sangat apa yang terjadi, ujaran kebencian seperti itu tidak mencerminkan seorang Kristen atau seorang penginjil atau seorang pendeta. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang memberitakan kekacauan, ujaran kebencian, mengadu domba, yang menghancurkan, itu anak-anak setan, anak-anak iblis, bukan anak-anak Allah. Saudara, hari ini saya ke Jakarta, berkeliling-keliling di Jakarta, dan banyak bangunan yang saya kagum juga di Jakarta. Banyak bangunan yang
unik, yang antik. Ada bangunan-bangunan peninggalan Belanda juga ada, dan banyak bangunan yang indah-indah di Jakarta juga. Dan saya pas pulangnya saya sempat mampir juga di Meikarta, dan kota ini juga sedang dibangun dan termasuk kota yang indah ya saudara. Nah, di dalam Matius 24, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bait Allah yang didirikan pada waktu itu, murid-murid katakan bahwa bangunannya sangat indah. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan datang waktunya, kamu akan melihat bahwa tidak ada batu yang akan tersusun di atas batu yang lainnya. Semuanya akan dihancurkan, diruntuhkan. Saudara, kira-kira apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini terbukti saudara tahun 70 Masehi. Jenderal Titus menyerang kota Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan bait Allah ini karena diperkirakan ada di setiap sambungannya ada emas, dilapisi dengan emas. Karena itu mereka membongkar batu-batu yang ada pada waktu itu sangat besar ya. Mereka membongkar untuk mengambil emas-emasnya, sehingga tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan dihancurkan. Dan murid-murid bertanya pada waktu itu, bila manakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus katakan bahwa bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan di berbagai tempat, dan kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kemudian banyak orang akan membenci kita, orang-orang percaya, karena nama Yesus. Banyak orang membenci kamu karena namaku, kata ya Tuhan Yesus. Dan saudara, tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah, karena ini akan terjadi menjelang datangnya zaman yang baru. Jadi saudara, akan datang suatu zaman yang baru. Dan di dalam ayatnya yang ke-12 saya baca ya, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Injil kerajaan harus diberitakan di segala bangsa. Dan pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas nabi atau rasul atau imam, tetapi memberitakan Injil adalah tugas semua orang. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada anak didiknya Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi tidak sembarangan ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27 ya saudara. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam suatu perlombaan, orang-orang berlomba berlari untuk merebut mahkota yang fana. Tetapi kita untuk merebut mahkota yang abadi. Karena itu Rasul Paulus katakan dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak tidak naik kelas ya, tidak diterima. Kita melihat Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, pertobatannya benar-benar bertobat. Dia benar-benar bertobat dan menguasai dirinya dan pengajarannya. Alkitab katakan bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Nah saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi yang ke-26, Paul Sang menyebut dirinya sebagai Nabi yang ke-26. Saya saudara sebagai seorang percaya Kristus mungkin hanya dapat mengatakan supaya orang ini bertobatlah. Bertobat. Tetapi bagaimanapun juga proses hukum pasti dan akan berjalan ya saudara. Orang-orang yang mengacau balaukan, orang-orang yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian,
yang menghancurkan, mengadu domba, itu adalah karakter daripada kuasa kegelapan. Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus katakan yang pertama kali ya saudara, ketika murid-muridnya bertanya, apa kata Anda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita melihat iman kita perlu dijaga. Kita perlu memiliki kewaspadaan. Waspada di dalam segala hal. Menjaga diri kita, menjaga memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita secara sempurna. Kita perlu berjaga-jaga. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Awasilah ajaranmu. Nah saudara, di hari-hari ini, mari saudara, kita hidup selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, katakan, waspadalah, karena banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mari saudara, iman kita tetap teguh, tetap kuat, karena iman adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan tergoncangkan oleh banyak tawaran-tawaran, oleh masalah apapun yang menggoncangkan iman kita. Tetapi sangat pentingnya saudara, dengan iman kita akan bisa sampai kepada kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Banyak masalah yang akan terjadi di hari-hari ini, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan, sudah mewarning kita untuk waspadalah. Dan Rasul Paulus juga katakan, aku menguasai tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus yang ada di Alkitab ini bukan Paulus ya saudara. Paulus yang ada di Alkitab ini adalah seorang, dapat dikatakan seorang rasul sakti. Dengan sapu tangannya dibawa ke orang lain, orang bisa sembuh. Bahkan ada yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dapat dikatakan Paulus adalah seorang rasul sakti, tetapi tidak sombong saudara. Dia pernah dibawa ke tahta Tuhan tingkat 3 di sorga, di mana ada Tuhan Yesus, sehingga dia diberikan suatu pengajaran-pengajaran yang khusus. Dan sejak dia bertobat, dia tidak menyangkali imannya. Mari saudara, di hari-hari akhir ini banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang, tetapi Alkitab katakan supaya kita waspada. Tuhan Yesus katakan, waspadalah. Awasi diri kita, awasi pengajaran kita. Apa yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Mari saudara, waspadalah. Sampai ketemu lagi, dan Tuhan memberkati.